Bapa kami yang bertahta di surga, sukacita siang hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami beribadah, memuji, menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Karena di dalam puji-pujian dan penyembahan ada sukacita besar, Tuhan hadir. Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Mu, seperti zaman dulu. Orang-orang pilihan-Mu, nabi-nabi-Mu, semua memuji menyembah Engkau. Tidak lain dan tidak bukan hidup kami adalah untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Semata-mata kami mau bersyukur selalu atas kasih karunia-Mu. Saat ini Bapa, dalam ibadah kami mau membaca Alkitab. Kami mau selalu mengerti memahami firman-Mu. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci, agar kami mengerti memahami setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu mulut dari Yesus Kristus yang telah menjadi firman dan hidup di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Israel yang begitu maha dahsyat dan luar biasa, yang nyata terbukti sungguh luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang menjelang sore ini terambil dari 1 Tawari pasal 28 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci yang berbunyi demikian. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu, dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepada engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap uakmu untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan uakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah ayahnya dan beribadahlah kepada tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuat engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian.
Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak, seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas lagi untuk garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi. Juga untuk piala-piala dari emas, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak, seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mesbah pembakaran ukupan, seberat yang diperlukan, dan emas untuk pemasukan kereta yang menjadi tumpangan kedua yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Elohim Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Elohim selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Elohim, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang memiliki firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi semua manusia dengan kasih-Nya yang abadi, yang kekal. Dia mencari jiwa-jiwa yang terhilang, tersesat, bahkan orang-orang yang belum mengenal Dia. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang Maha Dahsyat, Maha Kudus, Maha Suci, Maha Mulia. Firman-Mu kekal dan abadi, janji-Mu kekal dan abadi. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Saat ini semua mata tertuju ke Yerusalem, di mana perjanjian yang kekal itu akan segera terjadi. Kami sebagai orang-orang percaya, sebagai Israel cabang dari Israel yang sulung, kami tetap percaya bahwa kami tidak akan takut apapun yang terjadi dan hal-hal yang mengkhawatirkan dunia ini. Karena ketika kami melihat fakta dan sejarah di mana Bait Salomo didirikan dan Tuhan telah memberikan itu kepada mereka bangsa pilihan-Mu, itu akan terus terjadi sampai kapanpun. Janji-Mu ya dan amin dan kekal untuk perjanjian tanah ini. Dan setiap orang yang telah salah membagi-bagikan tanah itu, mereka semua akan mendapatkan hukuman dari Pencipta. Karena Tuhan tidak pernah pelin-pelan, Tuhan tidak pernah seperti manusia, hari ini berjanji besok mengingkari. Tuhan tetap kekal dan Dia berjanji juga kekal. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Hingga pada akhirnya anak-anak Tuhan, bangsa pilihan-Mu semua akan kembali ke Bukit Sion, di mana mereka semua akan berkumpul dan mereka akan beribadah kembali kepada Tuhan. Kasihani mereka sampai hari ini terpencar ke seluruh dunia ini, dan mereka adalah berkat bagi kami seluruh dunia ini, di mana kami semua dapat mengenal segala hal dari mereka. Mereka adalah berkat bagi kami orang-orang yang mengasihi mereka. Mereka tetap adalah biji mata-Mu, dan kami tetap berdoa untuk pertobatan mereka. Agar mereka mengenal Mesias yang mengasihi mereka, yang dari surga, yang benar-benar akan datang menjadi raja atas mereka, dan akan datang kembali kedua kali menginjakkan kaki di Bukit Sion. Seperti pada zaman dulu, bahwa Tuhan Yesus pernah melawat orang-orang pilihan-Mu. Tuhan Yesus pernah ada di bangsa ini, dan Tuhan Yesus adalah sulung di antara Yahudi. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu selalu tercurah atas hidup kami, orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Biarpun pedang ada di hadapan kami, biarpun kami telah menjadi orang-orang yang
akan menjadi hal-hal yang menakutkan, tetapi juga kami tetap tidak akan pernah takut bahwa kami adalah anak-anak domba di tengah-tengah serigala yang siap menerkam kami kapanpun. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia. Berkatilah semua bangsa-bangsa di dunia. Kasihani mereka yang dalam kegelapan. Kasihani mereka yang menghujat Engkau supaya mereka tahu siapa Engkau sesungguhnya. Kasihani mereka yang tidak percaya. Kasihani mereka yang menolak kasih karunia-Mu, yaitu pengorbanan kayu salib-Mu. Dan Engkau sendiri yang akan melawat mereka secara pribadi, seperti Engkau melawat kami dan memberikan kepada kami kasih karunia yang tak bisa dibeli dengan apapun, yaitu jiwa kami akan diselamatkan dan diberi tempat yang baru dalam kemuliaan yang baru bersama Bapa yang akan turun ke surga melalui anak manusia Yesus Kristus yang akan memerintah sebagai Raja di muka bumi ini selama-lamanya. Kerajaan kekal yang kami nanti-nantikan itu akan membuat kami tetap percaya selama-lamanya, karena kami orang-orang pilihan-Mu telah pernah melihat dan juga pernah tahu siapa yang kami sembah dan percaya. Engkau adalah juru selamat dunia, Engkau adalah terang dunia, Engkau adalah keselamatan yang kekal, Alfa dan Omega, yang berjanji selalu menyertai kami apapun keadaan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau jamah semua orang di dunia ini, Kau curahkan Roh Kudus-Mu seperti janji-Mu. Tak ada yang bisa menghalangi karya keselamatan itu ketika semuanya terjadi, bahwa Tuhan lebih perkasa dan lebih kuat dari apapun di dunia ini. Semuanya akan digoncangkan ketika kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau adalah hakim yang adil bagi kami, dan kami semua yang berbahagia. Kami percaya kami akan mengalami pengangkatan dalam jiwa dan roh kami bersama Kristus Yesus di surga. Berbahagialah kami yang memiliki Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah kami yang mencintai Tuhan dan sesama. Berbahagialah kami yang melakukan kebaikan bagi seluruh dunia ini, mendoakan pertobatan bagi dunia ini, mendoakan orang-orang jahat dan mendoakan pertobatan agar kembali ke jalan yang benar. Bukan hanya mencari jalan, tetapi kami sudah menemukan jalan itu, yaitu Engkau, jalan keselamatan dan hidup, dan jalan kebenaran dan hidup. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, yang memberikan kepada kami jalan yang lurus. Kami tidak perlu lagi menyimpang ke kiri ke kanan. Kami tidak perlu lagi mendengar hujatan-hujatan dunia ini kepadamu, tetapi kami akan tetap berfokus kepada kedatangan-Mu. Kami akan tetap berfokus kepada keselamatan dan karya-Mu, untuk kami dapat menjadi anak-anak terang dan garam di dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Cahaya-Mu yang mulia akan selalu menerangi hati dan jiwa kami setiap hari dengan firman-Mu, agar kami tetap berjalan di dalam firman-Mu, menjadi penginjil-penginjil kecil di dunia ini, sekalipun dunia membenci dan menolak kami. Dan Tuhan, terima kasih, lawatan-Mu sungguh luar biasa. Jawaban doa setiap permohonan anak-anak-Mu dikabulkan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap menjaga memelihara kami. Berkati kami dan keluarga kami di mana-mana berada. Rumah tangga kami selalu dalam pertobatan. Lindungi anak-anak Tuhan yang berdosa. Kasihani mereka, jamah mereka untuk pertobatan, agar mereka memandang kepadamu, agar mereka menjauhi dosa-dosa, baik dosa cabul, perzinahan, dan perselingkuhan yang merajalela di kota ini. Kami melihat banyak dosa yang menyakitkan hati-Mu. Orang-orang yang sudah percaya kepadamu tetapi tidak memandang wajah-Mu. Mereka berbuat seenaknya dalam segala hal, yaitu banyak melakukan kejahatan, yaitu mereka yang sudah percaya kepada Engkau Yesus Kristus tapi tetap tidak percaya bahwa Engkau melihat perbuatan mereka. Mereka seolah-olah tidak tahu bahwa Tuhan mendeteksi setiap perbuatan mereka, sekalipun itu tersembunyi, semuanya akan Kau ungkapkan. Tak ada rahasia yang tersembunyi bagimu. Semua perbuatan manusia Kau singkapkan, dan setiap anak-anak Tuhan, kiranya Tuhan ubahkan mereka untuk pertobatan. Kasihani gereja-Mu yang dalam dosa-dosa besar perzinahan, di mana anak-anak Tuhan tidak memandang Tuhan lagi, penuh dengan dosa, percabulan, perzinahan, dan banyak hal. Karena itu Tuhan jamah mereka, kembalikan mereka ke jalan-Mu. Karena bagi kami Kristus adalah hidup dan adalah
kehidupan itu sendiri. Karena kami percaya jika kami berjalan di dalam pertobatan, maka Tuhan akan memberikan kepada kami pengampunan yang luar biasa yang tak bisa diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah setiap kami anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini untuk pertobatan, dan jamah jiwa-jiwa yang ingin mengenal Engkau, jamah seluruh bangsa-bangsa di dunia, penguasa-penguasa kegelapan sekalipun, kami akan berdoa untuk pertobatan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kasih orang-orang janda, duda, yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang jalanan, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Kiranya Engkau jamah mereka semua, kasih mereka, lindungi mereka. Kiranya Engkau gerakkan hati orang-orang yang berpunya untuk memberikan mereka makanan, paling tidak mereka dikasihi. Jauhkan dari segala pertikaian, kejahatan, dan semua perbuatan-perbuatan tercela. Biarlah gerejamu dibangun atas dasar kasih, bukan atas dasar hal-hal yang duniawi. Tetapi Tuhan Maha Kasih, Maha Kudus, Maha Mulia. Tuhanlah yang adil bagi semesta ini, bukan manusia. Kami tidak pernah menjunjung seorang pun di dunia ini kecuali Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau kudus, maha mulia, maha kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, semesta alam, Allah yang perkasa, Allah yang mengenal dan kami kenal. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami dan pertobatan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Firman-Mu akan selalu menjadi kekuatan kami untuk kami renungkan dan pahami. Setiap hari kami membaca firman, kami bisa berjalan dan mengerti memahami firman-Mu. Kami bisa berjalan di jalan lurus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami di tempat ini, orang-orang di sekitar kami dan semua pekerjaan mereka. Apapun yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati, mengasihi, menjamah yang sakit, memulihkan yang terluka, dan memberikan pertobatan kepada orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau melawat kami, perbaharui kami setiap hari. Itulah yang kami akan curahkan kepada mereka dalam pertobatan. Kami mau setiap detik bertobat ya Tuhan, sekalipun kami tidak bisa sempurna seperti-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dan berkati semua bangsa-bangsa di dunia ini. Haleluya. Glory to the Father and the heaven, to the Lord Jesus, the Holy Spirit. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. God bless you all.